Mereka-mereka ini kan tamu Allah ya, Ustaz ya. Betul. Kita Betul. benar-benar harus menjaga kondisi staminanya, hatinya, semuanya jangan sampai kita zolim dikarenakan ada beberapa uang yang kita ambil atau apa. Dan itu memang direksi saya sampaikan kayak, yaudah nggak apa-apa, ini uang untuk bayar hotel kita tombokin aja dulu. Dan waktu itu sampai rugi 10 M. Nabi SAW menyebutkan membantu jamaah di bandara untuk melancarkan mereka berangkat umroh itu ibadahnya lebih mahal pahalanya daripada itikaf di sebulan di Masjid Nabawi. Ternyata ada musibah yang namanya COVID. Kita mulai merangkak lagi, Ustaz. Dengan jemaah pertama kita itu sebesar, Ustaz boleh tebak deh. Mungkin 200? Ya, Ustaz. Berapa? 4, Ustaz. 4 apa? 4 orang. 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja-Nya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat agung yang mulia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang telah memberikan kepada kita banyak kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan setiap hamba pandai bersyukur, semakin Allah akan tambahkan nikmatnya. Itu adalah kunci hidup yang harus selalu kita jaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, sungguh aku pasti akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ini pelajaran hidup bagi kita semuanya, bahwa orang yang hidupnya penuh dengan keluhan, pasti kesialan sangat dekat dengan hidupnya. Subhanallah, pada kesempatan ini tamu kita spesifik nih, sangat khusus. Akh Naufal, hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Naufal? Alhamdulillah khair. Ya, khususnya adalah beliau ini, kita pada kesempatan ini tidak akan mengeksplorasi bertanya tentang pengalaman umrohnya, karena dia jagonya umroh. Ya, karena beliau dari Rawahel Tour and Travel yang memang sering kali memfasilitasi keberangkatan sebagian jamaah kita untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Subhanallah. Yang Ana dengar nih Naufal ya, bahwa Rawahel ini adalah satu tubuh atau juga memiliki nama lain juga, Hananiyah, begitu ya? Betul, betul. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada Hananiyah, terus bikin Rawahel. Betul. Kenapa begitu tuh? Ya, jadi memang kita awalnya ini dari 2018 kita ada nama brandnya Hananiyah Tour ya. Ya. Dan kebetulan di 2020 ya ini nanti boleh kalau seandainya ada cerita, ini saya agak sedikit membekukan travel tersebut karena kan COVID ya. Kita nggak bisa gerak kemana-mana. Ya, benar. Alhamdulillah kita gerak lagi di 2021 dan di 2022 akhir itu sempat ada selentingan. Selentingan seperti ini. Kita di travel yang satunya nih, Hananiyah, sister brand kita, itu kan memang fokus untuk umroh plus ada jalan-jalan ya. Karena memang tujuan market kita adalah untuk teman-teman yang Gen Z, milenial, yang ingin mengeksplor lebih gitu. Namun ada satu poin yang sempat kita lupakan, yaitu teman-teman kita yang dimana yang udah ngaji, yang udah pengen banyak lebih mendalami ilmunya, tapi pengen juga konsep umrohnya itu kayak milenial, santai gitu, Gen Z. Nah akhirnya, kita harus buka lagi nih untuk teman-teman kita yang ibaratnya sudah ngaji, habis itu mulai pengen mengenal manhaj lebih lanjut, ataupun yang sudah selesai dengan yang kegiatan jalan-jalan, saya pengen fokus sama ibadah, sama kajian, nah kita siapkan Rawahel Tour. Seperti itu. Masya Allah. Iya. Nah, value positioning antum lebih kepada Gen Z yang ingin ngaji. Betul. Lebih dari itu apa lagi? Apa yang mungkin antum merasa bahwa travel kami beda dengan travel lain gitu? Ya, jadi travel kami ini memang alhamdulillah kalau dari badannya sendiri, kita kan memang bergeraknya milenial ya. Ataupun lebih ke Gen Z. Dikarenakan memang staff kita, kemudian mulai dari tour leader, mutawif, itu insya Allah kita pilihnya yang memang seumuran sama saya lah ya, 25 sampai 30 gitu. Masya Allah, jadi sehingga bisa mengayomi atau bisa dianggap sebagai anaknya sendiri bagi orang tua jemaah. Makanya kalau kita di SOP manggilnya ayah bunda, karena kita siap berkhidmat ya. Masya Allah. Seperti itu. Kalau kakek nenek enggak?
kakek nenek kita panggil ayah bunda juga. Iya. Jadi dikarenakan SOP itulah kita lebih pengen dekat sama jemaah dan jemaah pun juga merasa kayak kalau minta bantuan nggak pekewoh kalau bahasa Jawanya. Iya betul. Nah itu servis yang kita siapkan. Terlebih pun kita paham betul kalau teman-teman tuh pengen umrohnya itu nyaman, pengen umrohnya itu tidak ada beban-beban lah yang berat dibawa. Sehingga kita siapkan mulai dari keberangkatan sampai kepulangan pun itu koper-koper mereka hanya boleh disentuh saat di hotel saja. Adapun dari bandara sampai ke hotel itu nggak boleh dipegang karena ada tim handle koper khusus. Masya Allah. Kita siapkan di Makkah, kita siapkan di Madinah, kita siapkan pokoknya semuanya agar ibadahnya nyaman. Masya Allah. Hotel-hotel yang kita pilih juga dekat dengan Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi sehingga jemaah atau ayah bunda yang kita sebut itu nyaman untuk ibadahnya. Nggak perlu kepikiran jalan jauh 15 menit atau 20 menit. Masya Allah. Tapi dengan fasilitas dan harga yang terjangkau. Begitu ya? Iya betul. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang membedakan kita sih. Cuman ketika ayah bunda diajak main-main atau jadi masalah begitu? Ketika diajak main-main ke Taif terus main? Oh enggak. Enggak. Jadi memang kalau segmented bedanya Hanania sama Rawel itu memang Hanania itu kan pengennya pengen explore ya. Iya, betul. Makanya kalau di Hanania itu kita ada yang paket program Al-Ula, Turki, plus Dubai, kemudian ada juga kemarin sempat kita buka yang plus Qatar. Itu kan ada explore ya, lebih explore banyak. Namun kalau untuk Rawahel sendiri itu kita lebih fokus kepada reguler ataupun nanti plus Dubai-nya 1 hari aja, sisanya itu diisi setiap harinya ada kajian-kajian yang spesifik. Karena alhamdulillah Rawahel pun juga setiap programnya pasti akan membawa salah satu dari asatizah kita yang spesifik di ilmunya khusus. Contoh sepertinya kayak antum waktu itu, Ustaz waktu itu kan kita umrohnya mental health ya, mental healing ya, Masya Allah. Jadi memang marketnya itu untuk orang-orang yang saya juga pengen sekalian mendapatkan ilmu untuk bagaimana sih cara menghealing hati, menghealing pikiran. Kemudian waktu itu sempat sama Ustadz Nabhan, alhamdulillah, Masya Allah beliau fokus di tajwid, sehingga pada saat umroh itu setiap habis subuh nanti ada kayak halakoh untuk baca Al-Fatihah secara benar sesuai tajwidnya. Ada dengan Ustadz Mashkur Abu Mawaddah, itu lebih ke Ustadz yang yang lebih paham tentang keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Sehingga nanti pada saat jemaah-jemaah ikut itu juga mendapatkan kajian ataupun ilmu-ilmu bertambah agar bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Jadi kita memang kita spesifikkan beda ya. Hanania untuk jalan-jalan, untuk Rawahel itu lebih ke ngaji lebih dalam gitu, mengeksplor lebih dalam ilmu yang belum ada sebelumnya gitu. Secara market mana yang lebih ramai saat ini? Kalau rame, Ustaz, jujur kita masih di Hanania. Di Hanania ya? Masih exploring ya? Iya, tapi Ustaz, uniknya, pada saat mereka selesai pakai Hanania, mereka mengkontak kita, Ustaz, Mas saya pengen dong kali ini lebih banyak ininya ilmunya. Akhirnya dari Hanania pindah ke Rawahel. Jadi berlanjut. Sudah selesai ini jalan-jalannya. Kita pindah ke Rawahel. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ya. Akhirnya Masya Allah dia umroh lagi. Masya Allah luar biasa. Dan sudah repeat ada. Order nih. Iya repeat order. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Terbanyak berapa rombongan umroh yang pernah dibawa? Dalam sebulan? Dalam sebulan, betul. Masya Allah, alhamdulillah atas izin Allah ya Ustaz ya. Ini amanah besar. Dalam sebulan kita bisa 30 bis Ustaz. 30 bis sebulan? 30 bis. Dengan satu bis itu 45 dikali Masya 30. Allah. Masya Allah. Antum jamaah yang tahu, travel ditangani oleh anak-anak milenial Gen Z, 30 bis sebulan. Jangan underestimate market ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa. Allah ibarik fiik. Nah, peluang besar, kesempatan besar, masalahnya juga besar. Iya. Nah, boleh cerita nggak masalah-masalah yang pernah dialamin? Kasus-kasus yang mungkin unpredictable, mungkin dia seperti tadi SOP-nya mungkin sudah dijaga dengan sangat rapi, sangat presisi dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa keluar dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasti dalam kondisi-kondisi tertentu, keterlambatan ini, masalah itu dan lain sebagainya, yang itu akan berdampak kepada ketidaknyamanan jamaah. Ya. Bisa cerita tentang ini? Ini Masya Allah ya Ustaz ya. Dikarenakan memang 30 bis dalam sebulan itu pasti kasusnya nano-nano ya Ustaz ya. Iya luar biasa nih. Iya. Nano-nano. Cuma apalah kita yang dimana kita belajar evaluasi setiap saatnya ya Ustaz ya. Salah satunya ada Ustaz. Pernah waktu itu di 2023. Itu kita pernah pengalaman yang dimana kalau kita bilang sendiri itu badai hotel Ustaz. Apa itu badai hotel? Badai hotel itu adalah contohnya kita memang sudah
sepakat dengan ibaratnya broker ataupun ya orang yang memiliki hotel tersebut, kamar tersebut dengan harga segini, tiba-tiba mungkin dikarenakan entah itu somehow pajak ataupun apa, harganya naik jadi 200%. 200%. Allahu Akbar. Dan itu pada saat itu pun Kemenak pun sampai merilis surat yang dimana travel itu boleh untuk mengambil lebih uang dari jemaah untuk mengatasi case-case badai hotel ini yang dimana harga semua tiba-tiba naik. Namun Masya Allah pada saat itu keputusan direksi bilang gak apa-apa lah, udah kita jangan sampai ambil 1% pun dari jemaah. Udah gak apa-apa, kita bayarin aja semuanya, kita tombokin. Rugi. Jadi Khalis semua rugi pada saat itu. Rugi pada saat itu. Berapa rombongan tuh? Pada saat itu mungkin masih ada 7 atau 8 rombongan ya pada saat itu dalam sebulan ya. Iya. Namun Masya Allah ganti sekarang sebulan 30, 32. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu yang memang menjadi kayak seperti tolak balik ya, dikembalikan oleh Allah gitu. Rezeki yang kita keluarkan demi berkhidmat pada jemaah kan ya. Masya Allah. Kita pengen menjaga biar kita tidak menzolimi jemaah kan ya. Masya Allah. Karena memang setiap tim itu, karena kebetulan saya bagian operasionalnya, saya bilang kepada tim, jangan sampai kita menzolimi jemaah. Gitu. Kita jaga, kita benar-benar layani seperti kita yang melayani tamu Allah. Mereka ini kan tamu Allah ya Ustaz. Betul. Kita benar-benar harus menjaga kondisi staminanya, hatinya. Semuanya jangan sampai kita zolim dikarenakan ada beberapa uang yang kita ambil atau apa seperti itu. Dan itu memang direksi saya sampaikan kayak yaudah nggak apa-apa, ini uang untuk bayar hotel kita tombokin aja dulu. Dan waktu itu sampai rugi 10M. Ruginya? Iya. 10M? Iya. Allahu Akbar. Rugi 10M. So Masya Allah, Alhamdulillah Allah kembalikan itu semua dengan sebulannya 30 bis. Ya Alhamdulillah. Rabbana ya Karim. Kemudian juga pernah ada lagi case yang dimana ini memang namanya hari cuaca kan nggak ada yang tahu ya. Iya benar. Pada saat itu rombongan saya ada 2 bis yang siap berangkat dari Mekah ke Madinah Ustaz. Yang dimana posisinya naik kereta cepat ya Ustaz. Iya betul. Tiba-tiba badai hujan yang dimana sangat delay sekali sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Kereta nih? Ya kereta. Nggak jalan. Kereta itu Masya Allah jemaah ya memang ya kan ngertinya kita ya gitu kan. Bagaimana gitu. Ya kita langsung ambil keputusan karena memang pada saat itu nggak bisa bergerak daripada jemaahnya ngemper, nunggu. Akhirnya kita bukakan hotel di Jeddah. Kita bukakan untuk menginap. Kemarin akhirnya besoknya kita berangkatkan kembali dengan tiket yang ada. Kita beli tiket yang baru. Dan pada kemarin hangus. Yang kemarin udah hangus. Dan total hangusnya itu 90 jutaan lebih. Allahu Akbar. Bahkan 100 juta itu. Iya. Akhirnya kita belikan. Pada saat itu apakah kita antum nombokin hotel, beli tiket baru nih? Beli tiket, nah itu Insya Allah itu memang direktur saya tuh memang Masya Allah. Udah nggak apa-apa kita bayarin aja. Bismillah nanti Allah ganti. Ini sedekah terus ini karena mikirnya apa ini bikin perusahaan untuk sedekah terus ini nih? Kita berharap ini ya sih feedback dari Allah ya. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Direktur tuh mungkin direksi saya itu mungkin bos saya Mas Farhan ya, Masya Allah orangnya. Masya Allah. Itu ya berpikirnya feedback dari Allah aja. Kalau seandainya kita memang ikhlas seperti ini nanti Allah akan ganti. Iya. Seperti itu. Dari awalnya saja saat kita memang awal kalau cerita pada saat Covid itu kita mencar. Karena kan kita tadi bilangnya bukanya dari 2018. Iya. Pada saat Covid itu dibekukan, itu mencar ada yang jual es buah, Masya Allah. Ada yang jual susu kurma. Saya jual susu kurma waktu itu. Jual susu kurma ya? Baru Mas Farhan waktu itu. Kemudian ada yang buka angkringan. Ya memang ujian ya Sat ya. Iya, betul. Ujian sekali. Jadi memang kesan-kesan selama di travel umroh itu memang nano-nano Sat. Luar biasa sekali. Mulainya dari yang kita taunya ya Allah insya Allah Mekah nggak akan tutup lah ya. Kita mikirnya gitu kecuali haji umroh. Kecuali lagi haji. Iya betul lagi haji. Itu nggak akan tutup. Ternyata ada musibah yang namanya Covid, sehingga penerbangan nggak bisa terbang. Luar biasa. Kabar ditutup. Iya betul. Kita kan nggak pernah tahu Zat. Iya. Tiba-tiba ada hal yang dimana kita nggak bisa terbang ke Mekah, nggak bisa ibadah gitu. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Dan itu ditutup. Dan setelah itu buka lagi kita mulai merangkak lagi Ustaz. Dengan jemaah pertama kita itu sebesar Ustaz boleh tebak deh
Jemaah pertama nih. Jemaah pertama setelah COVID, iya. Itu sudah istilahnya kerinduan yang akumulatif pada saat itu ya. Mungkin 200? Ya, Ustaz. Berapa? 4, Ustaz. 4 apa? 4 orang. 4 orang? Iya. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang berangkat? Iya. Antum berangkatin? Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, itu waktu itu Mas Farhan bilang, pokoknya mau berapapun orang kita akan berangkatkan. Gitu. Oke. Kita akan berangkat. Kita coba 4 orang berangkat. 4 orang, Ustaz. Ada mutawif atau TL? Mutawif dan TL ada kita siapkan, Ustaz. Oke. Serasa private. Serasa private bener. Iya. Allahu Akbar. Ada city tour dan lain sebagainya. Ada semua ada. Waktu itu kan mungkin kita masih konsorsium sama travel yang mungkin banyak ya. Jadi kita titip jemaah ya istilahnya. Iya. Cuma memang ada juga di mana kondisi Rawahel loh. Waktu itu pernah hanya berisikan 14 orang, Set. Karena memang qadarullah mungkin lagi high season ya. Jadi belum ada yang terlalu berminat. Tapi tetap kita berangkatkan. Karena Mas Farhan bilang pokoknya kita jangan sampai zolim, yang biasanya kan kadang kalau seandainya emang belum full kota, nanti di reschedulein aja. Yeah. Kalau Mas Farhan enggak gitu. Dia bilang sama kita udah berangkatkan mau berapapun. Itu bisnya sendiri, tour leader sendiri, motif sendiri, Sat. Untung tuh. Allah alam, Sat. Ya cuma memang itu part of journey-nya sih, Sat ya. Karena mau bagaimanapun kita merencanakan ya tetap rencana Allah yang akan jalan. Iya benar. Subhanallah ya khawfillah rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bahwa itulah yang sering Ana sering sampaikan, sering Ana tanamkan dalam diri Ana sendiri, bahwa bermuamalah dengan Allah ini nggak ada ruginya. Ya, bermuamalah dengan Allah itu tidak ada ruginya. Bahwa seringkali ketika kita bicara bisnis, berusaha, berikhtiar, terutama anak-anak milenial, Gen Z dan lain sebagainya, ya jangankan bicara milenial, Gen Z, bahkan baby boomers pun, generasi yang senior pun sangat banyak di antara mereka yang memperhitungkan segala sesuatunya pure dengan materi. Benar. Ya, memperhitungkan segala sesuatunya dengan perencanaan, prediksi dan lain sebagainya, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan faktor yang paling penentu di dalam segala keberhasilan dan ketidakberhasilan seseorang, bahkan semua yang hidup di muka bumi. Nah, itu subhanallah luar biasa ya khawfillah rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran tentang bahwa semua dunia bisnis, semua dunia usaha itu pasti ada pasang surutnya. Betul. Ya, semua pasti mengalami pasang surutnya. Semuanya pasti ada godaan, cobaan dan lain sebagainya. Namun ketika kita menjaga integritas, menjaga komitmen kita, jangan sampai menzalimi orang lain dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, ya, terutama dalam konteks Rawahel dalam hal ini sebagai penyelenggara umrah, ya, bagaimana menservis jamaah yang akan menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, itu adalah bagian dari ibadah. Membantu seseorang lain dalam ibadah bagian dari ibadah. Masya Allah, Novel. Ada kisah lain mungkin yang menarik yang bisa antum jawab. Gimana tuh? Ana ini masih masuk ke dalam kategori melayani tamu Allah ya. Iya. Saya ada kisah nih. Kemarin saya baru ketemu sama teman-teman kita yang menghandle jemaah untuk berangkat dari Soekarno Hatta. Oke. Jadi kan kita punya tim handling ya. Benar. Kebetulan berisi sekitar 9 orang. Itu semua mereka Masya Allah semangatnya tinggi banget. Dan sampai saat Ana pernah Ana kebetulan dapat tim yang dimana dia itu kebetulan tetangga saya sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Dia itu sampai ibunya cerita sama ibu saya. Bilang gini, ini bilangnya Mas Ahmad ya, bilang aja ya. Yeah. Ini Mas Ahmad cerita, kemarin kan saya maksudnya ibunya udah ngajakin ngajakin anaknya untuk masuk ke tes CPNS. Oke. Masuk tes CPNS. Tapi nggak mau gitu. Padahal bapak ibunya itu Masya Allah dosen, guru, yang dimana kan semua keluarganya rata-rata PNS ya, seperti betul. Ya. Tapi ini satu orang ini nggak mau, anaknya nih, yang paling bontot. Ahmad, sebut aja Ahmad. Ahmad nggak mau gitu. Dia bilang ke ibunya, saya betah di sini karena untuk melayani tamu Allah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Masya Allah. Betah gitu. Jadi apa ya?
niat luhur itu luar biasa gitu ya. Iya. Dan itu subhanallah Noval ya. Seringkali sebagian mereka yang duduk di kursi jabatan pemerintahan itu mereka tidak menyadari hal ini. Betul. Bahwa mereka itu duduk di tempat di mana mereka itu adalah gudangnya pahala. Kalau mereka berpikir bahwa saya ini melayani, saya ini memudahkan, memberikan fasilitas, bagaimana regulasi dan apapun itu dibuat, ditentukan, dijalankan, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada rakyat ini, agar mereka itu diberikan kemudahan dalam semua aktivitas kehidupannya. Secara personal pribadi, secara bisnis maupun yang lainnya. Ketika dia berniat dengan cara seperti itu, berkhidmat, untuk melayani, membantu, itu akan memberikan manfaat besar, pahala besar bagi dia. Dan itu nilai pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW itu menyampaikan bahwa jikalau aku menunaikan hajat kebutuhan temanku atau saudaraku, lebih aku cintai ketimbang aku itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jadi itikaf sebulan. Dan kita menservis teman kita, saudara kita, sampai urusannya clear dan beres, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW ketimbang itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba Rawahel ketika membuat RAB ya, untuk iktikaf sebulan di Masjid Nabawi berapa kosnya itu? Gitu kan? Ya kan? Iya. Karena itu cukup luar biasa mahalnya. Namun Nabi SAW menyebutkan seperti teman antum tadi, Ahmad tadi, membantu jamaah yang di bandara untuk melancarkan mereka berangkat umroh, itu ibadahnya lebih mahal pahalanya daripada iktikaf di sebulan di Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Nah, ada pesan-pesan tertentu enggak tidak untuk pemirsa kita cari kisah ini dari Rawahel terutama barakallahu fi. Jadi buat teman-teman mungkin semuanya ya. Memang di luar sana ini kita masih melihat secara fakta bahwasanya jalan-jalan ke Eropa, nonton konser ataupun bersenang-senang keliling dunia, itu memang masih menjadi tujuan generasi-generasi muda yang sedang mengeksplor dirinya ya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa sebenarnya kalau kita ubah mindsetnya, kita ketemu sama yang memiliki kita semua, itu justru lebih afdol gitu. Mungkin misalkan ada yang menganggap bahwasanya ibadah umroh ini mungkin saya belum siap karena saya masih banyak dosa. Saya belum siap karena saya takut kalau orang bilang kasyaf gitu, kelihatan dosa-dosanya atau seperti apa. Justru malah dengan adanya kita merasa kita memiliki dosa, bukannya kita harusnya datang kepada sang pemilik sang pemilik kita gitu kan, sang pencipta kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya gitu, betul, kan harusnya. Betul. Dan juga jangan dianggap umroh itu sebagai hal yang jemu ataupun bikin membosankan. Justru malah dengan kita melihat sisi Ka'bah ataupun lebih dekat kepada sang pencipta, itu malah menjadikan hati kita semakin luluh, semakin ingin kembali dan kembali lagi. Masya Allah. Saya bisa garanti itu. Masya Allah. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Eropa ataupun kemana, selesai ada memorinya, oke. Udah, nggak usah nanti kita cari lagi tempat yang lain. Tapi kalau seandainya udah pertama kali nyoba aja umroh, sekali aja mendekatkan diri kepada sang pencipta, bermunajat di depan multazam, ataupun sekedar berusaha untuk mencium Hajar Aswad, itu saya jamin besok seterusnya setahun, 10 tahun ke depannya, itu saya jamin pasti akan rindu. Masya Allah. Rindu yang sangat mendalam. Luar biasa, yang benar. Yang benar. Itu. Jangankan, Masya Allah ya, Ana sering membimbing umroh, juga berhaji. Itu kadang ketika misalnya dengan aplikasi, misalnya di Spotify atau YouTube, dengerin murattal dari Imam Masjidil Haram atau Nabawi, itu langsung vibes-nya seakan-akan pindah ke sana nih. Ya Allah, kapan terakhir ke sana nih? Pengen ke sana lagi. Pengen ke sana lagi. Padahal udah sering begitu ya, nggak ada kata kapok, bosan itu nggak ada. Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Itu kalau padahal pengalaman juga ketika anak ke tempat lain, misalnya ke negeri-negeri tertentu seperti Turki, Jordan,
atau beberapa tempat-tempat yang keren lah di sana. Di Jordan ada Wadi Rum, di Turki banyak tempat, di Antioquia dan lain sebagainya. Bahwa ketika kita ke sana, ya mungkin asik, menarik gitu ya, hal-hal baru yang kita lihat. Tapi ketika ditanya, pengen lagi ke sana? Enggak. Udah cukup ya, Ustaz. Cari yang lain deh. Cari yang lain ya. Cari yang lain. Tapi tidak untuk Makkah dan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu mendapatkan pembelajaran, selalu mendapatkan hal menarik dari setiap tamu-tamu kita, dari teman-teman kita, dari kisah-kisah mereka. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan cari kisah yang lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan menjaga antum, memberikan kepada antum kehidupan yang penuh berkah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.